Hamdan wa sana'an ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah. Kalau mendengar Al-Fattah berarti antum orang-orang yang selalu terbuka, open minded, dan selalu membuka mindnya, heartnya, dan spiritnya di siang hari ini. Dan salam takzim kami untuk Ustadz Ahmad Soleh. Barakallahu fiik Ustadz. Nashkurukum. Setelah pertemuan 2 hari yang lalu di Lampung, kita merapat bersama hampir seluruh santri dan masyarakat yang ada di tanah Lampung. Semuanya merapat di satu titik di Natar sana. Setelah itu di Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Metro Lampung. Setelah itu ke Kalianda. Baru tadi pagi sampai siang di Ma'had As-Satibi di Cilengsi Bogor. Hari ini sampai nanti asar, anak diberi kesempatan untuk sharing bersama antum dari cara duduknya, dari sorotan matanya. Ini antum ini orang komunikasi hebat ya. Sebenarnya bicara di siang hari itu adalah tantangan bagi yang bicara dan tantangan bagi yang mendengarkan. Yang anak khawatirkan antum duduk manis dan menghentikan cipta hari ini ya. Antum habis makan siang, habis itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillah. Tahu-tahu acara selesai. Tapi materi anak itu tak ada yang bikin orang ngantuk teman-teman. Karena kalau materi dibuka segmen komunikasi, otomatis anak akan memainkan emosi antum semuanya. Kita akan bermain di zona emosional antum semua. Karena seorang komunikator yang hebat itu adalah jadilah pembicara yang mengesankan di 5 menit pertama saat dia bicara. Jangan sampai antum bicara di depan orang, tiba-tiba orang banyak yang angkat tangan, habis itu banyak ke kamar mandi dan gak balik lagi. Berarti antum gagal ketika bicara hari itu. Maka hari ini bismillah, melalui satu alat yang saya sudah siapkan hari ini people, ketika kami hadir di Istana Negara zaman pemerintahan SB waktu itu, pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi selain hari di Jamaah TV hari ini ya. Kemudian kita akan live melalui satelit frekuensi 102.7. Kita akan on air teman-teman sampai nanti jam 15.30. Sebenarnya banyak yang minta hari ini di siang hari ini, tapi kami lebih memilih antum. Gak tahu ya, kalau masuk ke Sekolah Tinggi Agama Islam dan atmosfer Nurul Islam hadir di sini, Anda lebih memilihnya insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya people hari ini. Baik. Yes, on air hari ini. Silakan standby, kita akan fokus dalam hitungan 5 mundur 5. Operator silakan standby 4 3 2 1. Saya Chandra bersama 10 titik di Indonesia. Saatnya untuk on air hari ini. Semuanya fokus ke depan. Saya minta tidak ada yang menundukkan kepalanya. Dan operator silakan standby kembali di 102,7. Dan kita mulai segmen pertama hari ini. Ada satu tulisan yang muncul dari Al-Fattah FM Radio Station. Ini tulisannya, Are you ready? Are you ready itu 3 kata yang menembak setiap enzim seseorang. You ketika mendengar audionya, ini kita set setiap tune-nya akan menembak setiap orang yang tadinya diam dia langsung terbangun. Yang tadinya dia lagi dalam keadaan low menjadi high, yang tadinya tidak ada spirit dia jadi semangat kembali. Oke, kita coba ya. Ketika Anda tanya are you ready, jawaban KPI people hari ini adalah yes sir. Anda ulangi. Ketika Anda bilang are you ready, jawabannya adalah yes sir. Dalam hitungan ketiga, are you ready? Yes. Semakin antum angkat vokalnya, semakin antum menunjukkan percaya diri antum. Karena ternyata orang yang hebat saat bicara itu, dia mengangkat vokalnya di atas 80%. Are you ready? Yes sir. Amazing. Are you ready? Yes sir. Oke, yes sir, masih kiki-pelik gitu ya, seru ya. Diarahin aja ini kipasnya, ada panitia. MC diarahin kipasnya. Biar ke teman-teman juga. Diswingkan gitu ya. Yes. Segmen kedua people, Anda harus berbayar hanya untuk belajar filosofi mengangkat kedua tangan. Orang yang mengangkat kedua tangan menunjukkan orang itu sehat, semangat, cerdas, ceria, smart. Anda ulangi ya, orang yang mengangkat kedua tangan menunjukkan orang itu sehat, semangat, cerdas, ceria. Maka orang-orang komunikasi pastinya harus semangat, ceria dalam kondisi apapun. Ketika you tampil depan orang, jangan sampai orang komunikasi tampil depan orang dan wujudnya tak enak dipandang mata. Berarti, buktikan hari ini people, you tak perlu datang ke Universitas Indonesia. Mulai. Siap ya? Angkat kedua tangannya. Ketika saya bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan antum langsung ke patah tutup. Jangan sampai gagal di segmen ini, bos. Wah. Islam.
Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Ayo, langsung pegang. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Saya senang kalau ada suka seperti ini. Banyak yang istighfar, astagfirullah. Banyak yang istighfar. Jangan dulu main daya segmen yang lain. Bapak dulu yang satu ini Bibo, protes silakan stage by. Inilah SDI Al-Fatah dari zona Bogor menyapa kembali. Mereka mengangkat kedua tangan. 3, 2, tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Dua gapak. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Dari sini nampak banyak di antara Anda yang mati dan lihat ke depan otaknya kejemuran, ya. Turunkan kembali tangannya Bibo. Paling tidak Anda sudah bagus. Kemanapun saya maksudnya pakar bahasa tubuh itu berkata, ketika orang dia mengangkat tangan dan dia juga tepuk tangan, tapi tepuk tangannya di bawah, dia menunjukkan percaya dirinya di bawah 30%. Yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya dirinya di bawah 30%. People, orang komunikasi kan perlu percaya diri ya, nggak mungkin kan tepuk tangannya di bawah kan. Ketika saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali, selamat pagi, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali, selamat pagi, selamat siang. Dan terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Saya ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti kalian lagi menunggu malamnya kan? Kalian bagus banget ke depan, ya Allah, gue jangan sampai salah ini. Kenapa yang bikin ketawa, bikin fun dalam keadaan kita belum saling mengenal hari ini? Jadilah pembicara itu mengesankan di 5 menit pertama. Lagi-lagi, jadilah komunikator itu mengesankan di 5 menit pertama. Audiensnya dibikin fun. Anda seorang marketing, jadilah customer itu sahabat kita. Anda bicara 1 menit marketingnya, ya Allah mas, Anda ngomong 1 menit saya udah suka banget, udah saya beli produk sekarang. Karena dia komunikator yang hebat. Seorang komunikator yang hebat, reporter yang hebat, presenter yang hebat. In 5 minutes, bisa 5 menit pertama dia mengesankan. Selamat pagi, selamat siang. Kalau gagal maju ke depan dan bicara. Saya. Selamat pagi. Operator silakan standby. Al-Fatah. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Masya Allah. Antum sekarang mulai matanya terbuka. Dan antum sekarang berpikir, oh ini makhluknya yang ngomong gitu ya. Oke, kalau udah masuk ke Trans TV, Gayu belajar komunikasi, penyiaran, tentang syiar, broadcasting. Kalau udah Trans TV di tag sama Trans TV, pasti dipanggil sama sebelahnya apa? Trans TV. Disuruh apa di situ? Antum semua pasti pernah melihat acara ini. Setiap pagi pasti antum pernah mendengar audio visual seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, KPI sok mau bikin kayak gitu-gitu, sok anak siap bantu. Komunikasi penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah Cilengsi Bogor menyapa Nusantara. Cocok lah itu, iya kan? Enggak per detik, astagfirullahaladzim.
Enggak, anak kasih buat ente itu. Langsung rame. Berapa detik. Allah karim ya Rabbi. Oke, sebelum Mahadewa dan Abad Kejayaan. Anda tahu saya aja nggak suka film-film itu. Ana nggak suka, nggak pernah nonton kawan. Akhirnya masuk ke Antep nih. Kelebihannya orang-orang yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan Islam, semakin kepepet itu loadingnya cepat. Ya kan? Ini acara mendadak loh. Ustaz Ahmad Soleh ini dapat info beberapa waktu lalu setelah Lampung. Semakin kepepet, loadingnya cepat. Antum langsung bergerak semua, berdiri ini acara. Ini mah banyak Ustaz, ini banyak banget. Ana salut banget. Ana masuk Antep hari itu, Ana suruh ngisi suara di channel yang satu ini. Bagaimana Bisma melawan sang guru para surama. Ana nggak dikasih teks loh kan, Ana nggak dikasih skrip. Ana disuruh ngomong sesuai dengan mulut dia. Dia ketawa, Ana ikut ketawa kan. Dia ngomong apa, Ana dia penting ngomong gitu. Yang penting jangan sampai salah ngomong. Akhirnya apa yang Ana omongkan? Hanya anak ngomong seperti ini ketika movie ini sudah mulai play. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu ya? Anak tahu yang paling mahal itu tertawanya kawan. Anak pernah siaran, anak pernah take vokal dari pagi sampai sore hanya ketawanya doang. Anak takut banget di situ ya. Anak khawatirnya keluar dari studio anak masih tertawa kan bahaya. Ada anak Universitas Mataram Lombok, dia bertanya, Pak Chandra, sebelum kau cerita lebih banyak lagi, aku mau tanya kau itu ngomong seperti itu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu nih? Anak jawab ke dia, Mas, tidak mungkin lah anak sehari-hari ngomong kayak gitu kan. Anak masuk Indomaret ya, terus anak bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol, tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Terus ya udah tuh kasirnya gitu ya. Yes, anak gol hari ini ya. Ternyata antum in one condition, antum sudah dibikin fun, nice dan tertawa di siang bolong. Tepuk tangan untuk kita semuanya Biba. Pelukan itu hangat kawan. Bukankah itu yang antum rindukan? Ada isi di komunitas Universitas Indonesia. Semua hari itu berlinang air mata. Kenapa? Karena mereka merindukan itu semua people. Anda baru bicara segmen ini, antum matanya sudah berubah lagi. Kenapa? Bisa mohon bantuan layarnya di-on-kan kembali. Ini mati layarnya. Pernah berkata, Tajriyah bimala tastahi sufur. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tidak sedikit sahabat-sahabat antum yang sampai hari ini semester ini mereka gak sama-sama dengan antum lagi. Ada yang sudah terampas, ada yang gak melanjutkan kuliah, ada yang sudah wafat. Hanya antum yang digerakkan Allah sampai ke titik ini. Tapi saat kami MC di acara wisuda wisudawati, hari itu anak berdiri tegak sebagai MC. Anak mau panggil wisudawan wisudawati memasuki ura-ura area aula. Anda tahu seluruh audiens hari itu semua diam, ternyata menunggu satu wisudawan yang hari itu belum hadir. Kenapa dia terlambat hadirnya? Karena dia menunggu sang ayah yang tak bisa berjalan hari itu. Antum lihat tayangan ini. Pasti antum tidak berharap kan di saat antum di wisuda, tapi orang tua antum tak ada di situ. Atau dia sudah lemah untuk datang ke aula jadi tak bisa. Antum adalah yang menonton tayangan ini yang ke 1000 orang. Ini semua menemani pada satu aula. Tak ada perbedaan antara mahasiswa mahasiswi. Semua satu frekuensi karena punya
katakan ini kepada antum semua, my people? Karena mimpi itu tak selamanya menjadi nyata. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tidak semua manusia itu bisa meraih mimpinya. Angin berhembus kadang tidak sesuai dengan keinginan sang lelaki. Sosial. Tanggal 1 Februari tahun ini kami hadir di situ memberi motivasi untuk calon wisudawan wisudawati. Baru 5 menit kami bicara, tiba-tiba ada satu orang mahasiswi, dia orang Lok Semawe, duduk paling belakang, dia angkat tangannya dan dia berkata, "Pak Chandra, Bapak baru ngomong 5 menit, mimpiku sekarang satu, Pak." "Apa?" "Saat wisuda nanti kalau bisa Bapak datang ke acara kami wisuda, Pak Chandra. Kami akan lebih bangga." "Oh, oke, Ana datang nanti, Nak." "Kapan?" "Tanggal 20 Februari, Pak. Aku mau lah, Pak Chandra, datanglah nanti." Kami mana dihadiri sang ayah dan ibu saat wisuda. Ternyata dia meninggal dunia. Yang datang di hari wisuda adalah sang ayah yang maha gagah, sang ayah yang sangat sederhana. Dia datang ke hari wisuda putrinya sambil mengatakan, "Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana sekalipun dia almarhumah." Ayah ini saya bawa ke acara Hitam Putih Trans 7 dan ini menjadi syiar untuk semua. Ayah yang sangat sederhana ini, tapi doanya gak pernah sederhana. Antum juga sama, ikhwani wa akhwati. Antum mungkin mengatakan, "Pak Chandra, kami ini orang sederhana." Tapi Pak Chandra, kami ini keluarga kecil. Tapi anak yakin doa dan usaha antum tak pernah mengenal kata kecil. Antum people, lihat ayah ini. Pakaiannya sederhana, tapi dia bangga punya putri seorang sarjana. Ini hari wisuda ini. Atau dia kayak itu, dia tegar banget, setegar ayam kalian kan? Dia punya kuat untuk bersinergi dengan putrinya, sekalipun dia sudah tak ada. Biasa, dia punya biro, sekalipun putrinya tak hadir di situ, tapi dia punya kekuatan yang kuat, energi doa yang sangat kuat. Kenapa anak katakan ini kepada antum, my people? Antum ingin sukses, perlu orang tua antum detik ini juga. Andai kan hari ini ada orang tua antum, ada ibu atau ayah antum, mana yakin antum akan cepat-cepat memeluk. Indah sekali bisikan terakhir sang Nabi kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Erat sekali pelukannya. Bisa antum juga peluk sejenak orang tua antum sebelum dia tidak bisa membalas pelukan itu. Karena dasarnya kekuatan pelukan itu secara ilmu psikologi, dia bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya 5 detik, Kak. You peluk orang tuanya 5 detik, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Antum peluk orang tua antum hanya 5 detik bisa mempengaruhi namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Maka orang yang tadinya gap nih, slack, dengan apa obatnya? Peluklah dia. Dan terakhir, dasarnya kekuatan pelukan itu adalah mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Dan ini semuanya simpel, hanya kau memeluk dia, selesai. Antum pasti punya dosa kan hari ini sama orang tua antum. Mungkin tadi pagi antum pernah membentak dia, "Bu, aku bilang aku ini bapak-bapak dan sebagainya." Mungkin kita nggak tahu kalau itu ternyata itu melukai dia. Kenapa anak katakan ini, Bipo? Sel otot tikus saja, sel otot tikus ketika disuntikan hormon oksitosin, sel otot tikus ini yang tadinya selnya tua nampak muda kembali. Bipo, di segmen hampir 30 menit anak bicara, ini adalah motivasi buat antum. Anak lebih dapat feel-nya kayak gini loh, ngomong depan 30, 40, 50 orang dibandingkan depan ribuan orang di hotel tapi gak dapat feel-nya. Ini gak ada perbedaan, Kak. Putra, putri, semua berlinain mata, berkaca-kaca matanya. Tak merasa gengsi. Pak Chandra, emang ini rasa bukti kasih sayang kami kepada orang tua kami, Pak Chandra. Show your power. Tunjukkan power antum bahwa semua
Qudratullah. Kenapa? Coba. Ana minta pihak Kemensos untuk memanggil dia dan didatangkan ibunya ke situ. Apalagi kita Kak yang masih di alam bebas yang masih bisa bertemu dengan ibu. Ibu, kenapa antum tiba-tiba berlinang air mata? Padahal topik kayak gini, banyak banget motivator yang sudah ngomong kayak gini Kak. Ya kan? Materi kayak gini, udah banyak banget ustadz penceramah yang ceritanya kayak gini. Apa yang bikin antum nangis? Bisa jawab? Halo KPI. Instrumennya. Kenapa? Instrumen. Oke ya kan? Apa? Karena ingat perjuangan mau menghadapi skripsi dan orang tua sangat menunggu anaknya bisa lulus dengan Amazing. Mana suka pada menjawab dia. Coba mana jawabnya sih? Antum semua lagi pada berdoa, lagi mengenai cinta semua. Oke. Ingat orang tua. Kenapa tiba-tiba antum diingatkan dengan orang tua antum? Karena anak ngomongnya kayak gitu. Berarti yang bisa menghipno audiens adalah thariqatul ilqa. Kita ngomongnya. Antum lihat gambar ini bergerak kawan, alam ini bergerak, daunnya bergerak, sungainya bergerak. Wow, indah sekali. Taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah karena sesungguhnya di setiap gerakan itu ada keberkahan. Mahasiswa yang hebat, mahasiswa yang berkarakter, dia yang selalu menggerakkan jiwa raganya. Ketika dia berdoa, dia menggerakkan jiwa raganya untuk berdoa. Dia tidak ragu dengan doanya. Dia berteriak di hadapan Rabb, ya Rabb, aku ini lemah ya Rabb, tapi Engkau maha kuat. Aku mohon ya Allah, aku hanya mengadamu kepadamu ya Rabb. Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta. Aku mohon padamu ya Rabb. Itu benar-benar dalam banget antum berdoa, antum yakin banget itu energi doanya akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, itu hamba-hambaku lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Terbukti bergerak itu indah. Antum hari ini hadir digerakkan oleh Allah. Banyak teman-teman antum yang tak hadir hari ini mungkin sudah digerakkan oleh Allah, tapi ada kesibukan yang lain. Kenapa? Karena semua tak bisa mengelak. Bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka. Hari ini perubahan sudah terjadi. Al-Fatah 10 tahun yang lalu mungkin belum terbayang dengan seperti ini. Antum 10 tahun yang lalu, yuk pas berapa? Yuk 10 tahun yang lalu pas berapa? Video aja nggak apa-apa ya. Dia di video lagi ya. Jangan di cross. Saya nggak. Jangan ngomong. Lebih enak kan kayak gini lebih real. Oke. Kelas berapa? SMP kelas 3 sebentar. SMP kelas 3 SD. Oke, SD kelas 3. Coba tunjukkan yang benar yang mana. SD kelas 3. Oke, sebentar ya, sebentar. Maaf kan, jemaah TV bisa dibantu. Oke, langsung like. Assalamualaikum. Oke, namanya siapa? Hafiz Naik Dari mana Kak? dari Flores NTT. Masya Allah. Antum dari Mahat kan? bukan Bukan. umum. Dari umum. Oke. Satu pertanyaan. Hari ini kau mengingat 10 tahun yang lalu Anda di kelas berapa? Kelas 3 SD. Pegang mikrofonnya Kak. Pegang mikrofonnya like this dan juga katakan, terima kasih saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Kau pakai namamu kawan. Itu nama aneh. Oke Tete. Terima kasih saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Hafid Nai, sampai jumpa. Tepuk tangan dong. Kan kepintaran akan menjadi ulang. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi umur besar mereka keliru. Karena kepintaran adalah karena faktor karakter. Ngomongnya di kayak punya radio ya.
mana waktu setelahnya tuh ngomongnya kayak gitu semua kayak gini gitu ya. Aku masuk gitu kan yang beli beras aja. Saya untuk beli beras sebentar gitu ya. Berarti yang udah mempengaruhi antum betul-betul merasuk ke dalam semua ya. Good. Kawan siapa kawan? Kawan siapa? Tahu gak siapa makhluk ini? Aku tahu deh. Pak Udin. Ini Albert di sini dia. Cilengsi jangan-jangan. Intinya adalah kawan, Al-Fatah hadir. Yang dirindukan Al-Fatah apa? Yus sebagai generasi yang tak cukup pintar tapi harus soleh. Sekarang ini, anak kutip ya highlight kalimat dari antum. Dunia politikkah dia? Dewankah dia? Kursi kepresidenkah dia? Di sana itu banyak orang pintar tapi belum tentu benar. Nusantara ini merindukan orang-orang yang tak cukup alim tapi soleh. Orang alim belum tentu soleh tapi orang soleh udah pasti alim. Antum yang jadi orang pintar cari di Google. Ciri orang pintar udah sesuaikan. Tapi menjadi orang yang soleh susah mencarinya. Antum cari pasangan-pasangan yang dengan pasangan yang cerdas dan pintar banyak di Nusantara ini. Tapi pasangan yang soleh itu yang 1001. Antum menjadi seorang pemimpin yang alim dan soleh. Karena kepintaran adalah karena faktor karakter. Karakter artinya adalah muta'addib. Kata-katanya berkarakter, sorotan matanya berkarakter, melangkahnya berkarakter, indah sekali pandang mata. Itu dia muta'addib. Bukan hanya profesional. Insan KPI jangan menjadi insan KPI yang hanya profesional, but berkarakter. Sekarang jumlah pelajar di beberapa negara, kita buktikan pelajar berkarakter di beberapa negara. Hasil survei membuktikan Amerika Serikat pelajar berkarakternya adalah 11,5%. Anda tahu, ini memainkan emosi Allah. Ketika anak bilang you yang megang mikrofon, itu udah kaget banget. Ketika dia bilang kasih ke belakang, dia bilang apa? Yang mimpi terus ke belakang, pas ke depannya. Dia bilang innalillahi. Kenapa dibalik lagi? Siapa kak ya? Dibaca, silahkan. Potret pendidikan di Indonesia. Oke, ada yang Englishnya dapat di sini siapa? Katanya orang-orang saya di sini bahasa Inggrisnya keren-keren. Ada nggak? You tahu nggak? Iya kan? Hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015. In English. PISA 2019. 2014. Tepuk tangan dong. 5, 3, operator standby kembali 2, 1. Hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini namanya gak enak didengar dan gak enak dilihat. Udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 217 itu masih enak didengar. Ini namanya suul khotimah. Di ujung. Ya Allah udah ke-64 dari 65 kayak apa kak? Sekarang terus bertanya. Pak Hepi, mana buktinya? Setiap buka segmen ini, para guru PGRI sejak Bodetabek di Senayan, mereka katakan, Pak Chandra, mana buktinya? Anak buka ini. Siapa yang bisa menebak kira-kira ini di mana kawan? Ada orang Sumatera ke sini? Mana? Oke, pegang mikrofonnya. yuk bilang, di mana? Aceh. Yuk katakan, ini daerahnya di Aceh. Ini daerahnya di Aceh. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Siti Rahayu dari Depok. Oke, good. Thank you. Assalamualaikum, saya Jumaidi dari Lombok. Apa yang antum dapatkan hari ini Lombok?
Berbakti pada kedua orang tua. Oke, nice. Good. Berikutnya. Maju ke depan kawan. Oke, assalamualaikum. Saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Karimatunisa dari Cilengsi. Oke, apa yang nanti dapatkan hari ini? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, bersyukur atas segala yang udah kita terima selama hidup kita. Like that. Thank you. Kode etik saat bicara, nice, tidak ada grafit. Jangan sekali-kali Anda tampil bicara ngomong banyak grafit. Apa itu grafit? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah hari ini saya senang sekali bisa kalian dengan apakah antum semuanya. Itu namanya grafit. Alhamdulillah hari ini gak ada grafit. Tepuk tangan buat dua orang ini. Yang sudah tampil. Lembaga ini harus terus berkibar, berdiri terus berkibar, jangan sampai setengah tiang. Kemudian terus yang pasti lagi bahwa lembaga Al-Fatah ini, saya Al-Fatah ini harus didengarkan oleh orang-orang bukan yang di Bogor, tapi Nusantara pun harus mendengar. Nanti datang ke kampus ini dari orang dari setiap pelosok Nusantara, bahkan di Indonesia pun mendengar. Al-Fatah ini terbuka, berarti harus membuka peluang untuk orang-orang luar sana. Udah. Perkenalan Pak, saya dari Minus.net. Udah kerja sama saya Pak Desi.